Mazmur 131 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. 1, 2, 3. Nyanyian ziarah Daud. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan menenteramkan jiwaku seperti anak yang disapih dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapih, demikianlah jiwaku di dalam diriku. Berharaplah pada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Oke, kita sampai kepada bagian kasih ibu ya di dalam The Art of Loving, dan ini bagian yang udah pernah dibahas sebagian ketika dia ngomong soal kasih antara orang tua dan anak gitu. Tetapi ini bagian yang lebih khusus bicara mengenai kasih seorang ibu kepada anaknya. Nah, kasih dari orang tua kepada anak itu waktu dia bahas itu kasih yang tidak simetris. Jadi kasihnya orang tua sama anak itu nggak sama dengan kasihnya anak kepada orang tua. Nggak samanya apa ya? Karena ketika orang tua mengasihi anaknya nggak lagi mengasihi orang tua kan? Ya, benar nggak sih? Waktu papa mengasihi anaknya, mama mengasihi anaknya yang masih umur di bawah 2 tahun gitu ya, masih dalam kandungan apalagi ya, itu kan orang tuanya sudah mengasihi anak-anak itu. Tapi anak-anak itu apa mengasihi orang tua mereka? Kan enggak ya. Betul ya? Sadar aja enggak gitu ya. Sadar bahwa dirinya ada aja enggak gitu ya. Jadi tentu itu kasih yang tidak simetris. Itu yang pertama. Dan kedua, kasih antara orang tua dan anak ini dia bedakan, si Erich Fromm ini bedakan antara kasih ayah dengan kasih ibu gitu. Dan itu dia sudah pernah bahas bahwa kasih ayah itu kasih yang menuntut. Jadi kasih ayah itu kasih yang aku mengasihi engkau karena engkau begini, engkau begitu. Sedangkan kasih ibu itu kasih yang tidak menuntut, kasih yang tidak bersyarat. Dia adalah kasih yang despite of. Aku mengasihi engkau walaupun, ya. Jadi bukan karena, tapi walaupun, ya. Walaupun engkau ada kekurangan ini, kekurangan itu, aku mengasihi engkau. Yaitu kasih seorang ibu, kasih yang menerima apa adanya. Ya, jadi kalau kita sering ketemu ajaran atau penekanan lebih khususnya lah, bukan ajaran ya. Penekanan dari satu gereja ke gereja lain itu kadang-kadang bisa beda itu penekanannya ya. Satu gereja itu mungkin sering kedengaran penekanan seperti ini. Tuhan itu mengasihi kita tanpa syarat. Pernah dengar itu ya? Tuhan tuh mengasihi kita dengan kasih yang tidak bersyarat. Unconditional love. Tapi gereja lain tuh bisa, tradisi gereja yang lain itu ya, bisa sangat menentang hal itu. Saya pernah mendengar sendiri itu pembahasan dari seorang teolog reform ya, R.C. Sproul. Salah satu teolog yang bukunya saya baca dan kemudian saya jadi menerima Calvin sebagai orang yang menjelaskan doktrin keselamatan sebagai teolog satu-satunya. Enggak lah. Tapi Sproul itu pernah menjelaskan begini. Kasih Allah itu masa tidak bersyarat, dia bilang. Kasih Allah itu ya bersyarat, dia bilang ya. Kan ada syaratnya itu. Allah mengasihi kita. Nah, semacam gitu ya. Jadi dia mengatakan dia mengomentari mengenai ajaran bahwa kasih Allah itu tidak bersyarat, dan dia mau menunjukkan ya, dia berargumentasi bahwa itu ajaran yang tidak alkitabiah ya, itu ajaran yang salah. Dan saya akan mengatakan ya tentu saja ketika orang mengatakan kasih Allah itu tidak bersyarat, itu dia mengatakan mengenai kasih yang bersyarat atau kasih Allah itu seharusnya bagaimana, dia menekankan satu sisi. Dan ketika orang mengatakan enggak, kasih Allah itu bersyarat, dia sedang menekankan kasih Allah dari sisi yang lain. Jadi kalau posisi saya akan mengatakan tentu saja kasih itu dan tentu saja kasih Allah itu ada dua sisi ini. Ya tentu saja ya. Dan sisinya nggak cuma 2 lah ya, mungkin 3, mungkin 4, mungkin 10 gitu ya. Tentu saja ada sisi-sisi itu ya, 2 sisi ini setidaknya ya, yaitu kasih yang bersyarat dan tidak bersyarat. Dan kalau kita lihat di sini, kasih yang tidak bersyarat itu lebih mewakili kasih ibu ya. Jadi Allah ketika digambarkan mengasihi kita seperti kasih ibu, itu adalah mau digambarkan dengan kasih yang tidak bersyarat itu.
Yaitu Allah mengasihi kita walaupun kita itu misalnya tidak berguna buat dia. Kan seorang bayi itu tidak berguna bagi ibunya ya. Tapi menuntut kegunaan dari ibunya. Ibunya itu harus bisa menyusui, harus bisa bangun kapanpun waktu dia memerlukannya, dan memenuhi tuntutannya. Kalau tidak dia akan menangis dengan eskalasi yang semakin keras, crescendo kan gitu ya. Dan ibunya itu harus bisa melayani dia gitu. Ya, itu kasih yang menuntut. Tapi dirinya sendiri memberi apa kepada ibunya? Gak ada ya. Seorang bayi itu gak memberi apa-apa kepada ibunya kecuali senyuman, kecuali lucu-lucunya dia itu ya. Tapi yang dia tuntut banyak gitu. Ya, jadi seorang bayi itu ya dia itu hanya bisa memberi dirinya sendiri apa adanya. Dan interesting ya, bagi si ibu itu cukup. Bagi si ibu itu cukup ya. Jadi bagi si ibu bayi itu cukup menjadi bayi. Gak harus jadi bayi super, bayi hebat. Bahkan kadang-kadang gak harus jadi bayi sehat ya. Bayi itu bisa jadi bayi yang sakit. Bayi yang menyedihkan. Bayi yang penuh kekurangan. And yet bagi si ibu itu cukup untuk dia mengasihi si bayi itu gitu. Dengan kasih yang tulus ya. Tuhan itu menanamkan dalam diri orang tua ya. Yang sering diromantisasi ibu-ibu itu. Mungkin karena ayah-ayah agak jarang berinteraksi dengan bayi-bayi mereka. Tapi saya kira juga ada dalam diri ayah-ayah. Kasih dari orang tua itu kasih yang tidak bersyarat. Seperti yang begitu ya. Tapi kemudian hari ketika si bayi ini tumbuh menjadi makin besar, dia makin menyadari bahwa dia itu tidak cukup hanya menjadi dirinya sendiri. Tidak cukup dia itu apa adanya. Tapi perlu dia itu ada apanya. Karena di kemudian hari kita melihat dalam diri seorang anak ya, ini dalam penjelasannya Erich Fromm seperti itu. Jadi ketika anak itu masih kecil, yang lebih dominan berinteraksi dengan anak itu biasanya ibu. Again ini biasanya ya, karena tentu saja selalu ada pengecualian, tapi biasanya itu ibu. Dan di kemudian hari yang lebih berpengaruh dalam diri si anak ini biasanya juga adalah ayah. Dan di kemudian hari kita melihat anak ini menjadi lebih sadar bahwa dirinya apa adanya itu nggak cukup. Ya, nggak cukup untuk dirinya itu jadi dirinya sendiri apa adanya. Perlu dia itu punya sesuatu, ya ada apanya. Dia perlu pinter, perlu rajin kalau nggak pinter, perlu cantik setidaknya kalau nggak pinter dan nggak rajin gitu ya, atau tampan, ya, atau apapun. Dia tuh perlu punya sesuatu untuk ditawarkan, supaya dia diterima, dicintai, disukai, dipuji, diberikan makanan lebih mungkin, didahulukan, tidak perlu menunggu mungkin. Atau apapun, ya. Jadi kalau hidupmu mau bahagia, nggak cukup kamu itu apa adanya, kamu itu perlu ada apanya. Nah itu. Nah jadi kasih seorang tua itu menjadi kasih yang bersyarat ya. Nah ini biasanya diasosiasikan dengan kasih ayah. Ya. Fatherly love itu lebih kasih yang menuntut kamu itu bertumbuh, menuntut kamu berubah, menuntut kamu lebih memenuhi apa itu? Potensi-potensi kamu, mengaktualisasikan potensi-potensi kamu, sehingga kamu itu lebih dekat kepada kamu bisa menjadi ya the best version of you ketimbang kamu apa adanya. Jadi kalau kita mau pakai skenario, kira-kira begini. Kasih ibu itu mengasihi kamu seperti diri kamu yang dekat dengan asal muasal kamu. Kalau ayah seperti diri kamu yang dekat dengan titik akhir kamu. Jadi yang ini dekat dengan titik alfa, yang ini dekat dengan titik omega. Kira-kira begitu ya. Kasih ayah itu lebih ke arah masa depan kamu, the you that you can become gitu. Dan ini adalah versi kamu sebagaimana kamu muncul dalam dunia ini. Dan memang tidak heran juga kalau kita mengingat bahwa
ibu itu simbol dari asal muasal ya. Ibu itu simbol dari bumi. Sedangkan ayah itu simbol dari langit ya, simbol dari sesuatu yang kamu itu dipanggil menjadi gitu. Jadi kalau metaforanya kita ganti dengan tanaman ya. Tanaman itu kan tumbuhnya dari bumi. Menuju kemana sih? Menuju ke langit. Menuju kepada matahari. Ya, seperti itu. Jadi, ibu itu mengasihi karena kamu ada. Karena kamu dikasih maka kamu ada. Kalau ayah itu, kamu itu menjadi sesuatu baru kamu kemudian. Kalau memenuhi standar dia, kamu diterima ya. Ayah-ayah itu, dia mengakui seseorang menjadi anaknya. Ini dong anak saya. Kalau orang itu sukses. Ya, kalau orangnya ada kesuksesan, bahkan bukan anaknya pun dia aku sebagai anaknya gitu ya. Ini kan gara-gara gua ini. Dulu dia itu murid gua gitu ya. Padahal dulu waktu masih jadi muridnya nggak ingat tuh yang mana gitu ya. Tapi begitu waktu anaknya udah menang Nobel sastra atau apa. Loh, guru bahasa Indonesia dulu itu gua loh gitu ya. Padahal dulu waktu belajar bahasa Indonesia dari dia, mana dia tahu yang orang ini namanya yang mana gitu ya. Nggak inget dia. Tapi waktu udah menang Nobel sastra, gua gurunya waktu kelas 5 SD gitu ya. Karena ayah seperti itu dia. Dia mengasihi sebab kamu punya sesuatu ya. Nah, kasih ibu itu jadinya adalah kasih yang tidak bersyarat dan penuh dengan kasih karunia ya, penuh dengan anugerah. Nah, kasih yang tidak bersyarat itu ada kelemahannya, bukan hanya ada kelebihan. Kelebihannya tentu saja kamu nggak perlu ngapa-ngapain, tapi ada kelemahannya, kamu nggak bisa ngapa-ngapain. Kamu kalau kamu tidak dikasih oleh ibumu, kamu nggak bisa berbuat apapun untuk kamu mendapatkan kasihnya. Kalau kamu nggak dikasih sama ayahmu, kamu bisa berbuat sesuatu. Kamu bisa berprestasi. Kamu bisa punya sesuatu yang ayahmu itu banggakan. Nanti kamu bisa berharap juga. Suatu hari ayahmu akan bisa menerima kamu. Dan ini selaras juga ya dengan jalannya peradaban kayak Romawi itu. Peradaban yang maskulin banget. Romawi itu ayah-ayah itu ya, nggak tentu menerima anaknya. Beberapa anak itu nggak diterima sama ayahnya ya. Karena memang ya satu, mereka punya peradaban itu sangat berpusat kepada laki-laki ya, dan juga agresivitas laki-laki dalam menaklukkan. Dan kedua, peradaban mereka itu juga tidak begitu menghargai kesetiaan dalam pernikahan ya. Jadi bisa aja si ayah itu menilai bahwa kayaknya bayinya nggak mirip gue sama sekali, kayaknya lebih mirip teman gue gitu ya. Jadi dia bisa curiga gitu ya, kayak ini memang bukan bayi gue, jadi ngapain gue terima gitu ya, bukan bayi gue kok. Jadi bisa aja bayi itu nggak diangkat sama dia sebagai anak. Maka ya bayi itu nggak punya ayah. Ya, jadi bayi-bayi yang nggak punya ayah di Romawi itu mungkin saja ya. Kenapa? Karena seorang bayi itu baru punya ayah ketika ayahnya literally mengangkat dia dari lantai itu ya, diangkat untuk dijadikan anaknya. Jadi kasih ayah itu kasih yang menuntut kamu itu diterima oleh ayahmu. Tapi seorang ibu tidak ada yang menolak anaknya lah boleh dikatakan ya. Tapi kalau ibu itu menolak anaknya ya, kamu nggak bisa ngapa-ngapain untuk kamu bisa diterima. Gitu ya, karena kasihnya itu adalah kasih yang tidak bersyarat tadi ya. Hanya diberi saja gitu. Nah, oke, so kasih ibu itu adalah kasih yang dalam hal itu ada bagusnya, karena dia hanya memberi tak harap kembali, dan dia memberi secara cuma-cuma, tidak menuntut imbal balik apapun. Tapi kasih ibu ini diuji, kata Fromm, bukan ketika dia itu memberi. Ya, kasih ibu itu diuji ketika dia itu tidak diperlukan. Soalnya apa? Soalnya kata Fromm, baik ayah maupun ibu ya, baik seorang laki-laki maupun perempuan, dia itu manusia, dan manusia itu adalah makhluk. Jadi baik perempuan maupun laki-laki, mereka ini ciptaan ya. Dan ciptaan itu ya dicipta sama pencipta ya. Pencipta itu melakukan satu tindakan. Tindakannya apa? Tindakannya adalah penciptaan ya.
Atau the act of creation gitu. Waktu si pencipta melakukan the act of creation, si pencipta ini jadi subjek, ciptaan ini jadi objek. Nah, masalahnya kata Fromm, ya ini teorinya dia ya, kita bisa terima bisa nggak terima. Laki-laki dan perempuan itu nggak puas menjadi ciptaan. Saya kira kita sebagai orang Kristen bisa juga terima ini sih. Karena memang dalam narasi Kristen ya, kita kan tidak puas menjadi ciptaan. Kita mau menjadi sesuatu yang lain. Ya. Tapi Fromm melanjutkan lebih lanjut, kita tuh pengen menjadi pencipta. Bagaimana caranya kita menjadi pencipta? Kita harus jadi subjek. Bagaimana kita caranya menjadi subjek? Ada beberapa cara. Cara sebagai seorang ibu adalah dengan cara melahirkan dan membesarkan anak-anaknya. Dan seorang ibu yang melahirkan, membesarkan anak-anaknya, dia membentuk anak-anaknya. Dia itu mencetak anak-anaknya. Seorang anak itu pada awal-awal usianya, dia itu bisa sangat dipengaruhi sama ibunya. Jadi, tapi seorang ayah nggak bisa begitu. Kenapa? Karena ini pakai teorinya Fromm ya, nggak harus kamu setuju, Kin. Karena seorang laki-laki nggak bisa melahirkan. Dan karena seorang laki-laki nggak bisa melahirkan, dia itu memenuhi hasrat dia untuk menjadi subjek, hasrat dia untuk menjadi creator, pencipta dengan cara lain. Dan kamu tahulah dengan cara apa seorang laki-laki mewujudkan hasrat dia menjadi seorang pencipta. Dengan menciptakan bukan anak-anak yang dia bentuk ya, karena dia hanya bisa menyemai benih dan membuat seorang perempuan melahirkan bayi yang nempel sama si perempuan, bukan nempel sama si laki-laki. Tapi seorang laki-laki bisa membuat man-made objects, objek-objek buatan manusia. Apa saja itu objek-objek buatan manusia? Buku, lagu, tembok besar, kota, gitar, biola, you name it ya, mobil, apa? Masakan, koki, baju barangkali, apa saja. Sebuah baris-baris program misalnya, sebuah sistem, perusahaan, negara, peradaban, you name it. Kita bisa bikin sesuatu, kita bisa kendalikan sesuatu. Cara yang ditempuh oleh kaum perempuan sebagai ibu melahirkan dan mendominasi, membentuk bayi-bayi mereka. Cara yang ditempuh sama kaum laki-laki, again ini Fromm ya, bukan saya, bukan Alkitab juga, tapi bisa jadi juga berkelindan ya, karena Fromm kan juga sebagai seorang Jewish dan dipengaruhi sama narasi Alkitab ya. Seorang laki-laki dengan tangannya dia bekerja, dengan tangannya dia membentuk bahan baku dari dunia ini ya, mineral, kayu, logam dan seterusnya, dan juga peradaban ya, lewat bahasa, lewat apapun, kekuatan politik, militer, kesenian, rasionalitas manusia, teknologi. Dia shaping something, control something. Jadi kira-kira nih, dalam penjelasannya Fromm, baik perempuan maupun laki-laki, mereka itu menjadi domine, menjadi tuan. Ya, mereka mencapai itu lewat dominating, dan lewat itulah mereka menjadi creator. Ya, jadi creator di sini dalam pengertian mereka bisa kasih perintah. Mereka bisa mengendalikan command and control. Ya. Dan kalau perempuan lewat melahirkan anak-anak yang kemudian dia bentuk, yang dia pengaruhi, yang dia kendalikan. Kalau cowok-cowok lewat hasil karya mereka. Ya tentu ini dalam level ideal types ya. Dan ideal types-nya itu apa? Tentu dia tidak mempertahankan harus ini gitu ya, enggak ya, cuman dia propose itu. Kita bisa ganti-ganti ideal types-nya, kita bisa katakan, oh enggak kok, zaman sekarang ini
Cewek-cewek juga kerja jadi CEO dari Yahoo gitu ya, CEO dari Google kan bisa juga ya. CEO Google belum cewek sih ya. Tapi Yahoo kan waktu itu pernah cewek juga ya. Atau nggak tahu lah menerbangkan roket ke bulan ya atau apapun ya. Initiate something ya. Of course bisa cewek juga. Oh ya bisa. Jadi ini cuma ideal type saja sih. Jadi maksudnya kayak tipologi untuk menyederhanakan masalahnya ya, untuk menjadi alat kita memahami duduk perkaranya. Tapi poinnya itu adalah manusia itu ada dua sisi itu ya. Ada sisi feminin, ada sisi maskulin yang seperti itu. Oke, so di dalam cerita Alkitab, dia mengomentari cerita Alkitab ya, dia katakan ketika Tuhan menciptakan dunia ini, Tuhan itu mengatakan ini baik ya. Jadi bukan hanya Tuhan itu membikin ada dunia ini, tapi mengumumkan bahwa yang dia lahirkan, yang dia adakan, itu adalah baik. Dan ini adalah sesuatu gambaran mengenai kasih ibu. Ibu itu bukan hanya melahirkan kamu, dia mendeklarasikan bahwa kamu itu tov, ya, baik. Dan seorang ibu itu katanya seperti gambaran cerita Alkitab ya, umat Tuhan dipimpin kepada tanah perjanjian, dan tanah itu selalu adalah simbol dari ibu yang melimpah dengan susu dan madu. Dan dia katakan ibu itu hampir semua itu bisa menghasilkan susu ya. Susu itu dalam pengertian apa? Kehidupan. Tapi hanya sedikit ibu yang bisa menghasilkan madu. Madu itu mewakili apa? Madu itu mewakili manisnya kehidupan. Jadi semua ibu bisa menghasilkan kehidupan, menopang kehidupan, tapi tidak semua kehidupan yang dihasilkan ditopang oleh ibu itu adalah kehidupan yang manis. Ya, dan manisnya kehidupan itu hanya mungkin kalau si ibu itu kenyang dengan ini ya, atau memiliki hal ini, memiliki cinta, memiliki kebahagiaan. Dan kalau ibu itu memiliki keduanya ya, bukan hanya susu yang menghasilkan nyawa gitu ya, kehidupan, tapi juga memiliki kebahagiaan yang menghasilkan kemanisan dari eksistensi itu. Kalau ibu itu memiliki keduanya, maka ibu itu akan bisa nurture si anak ini untuk mencintai kehidupan. Ya, mencintai kehidupan. Jadi ada orang-orang yang ya dia hidup tapi dia membenci kehidupannya, dia membenci eksistensi. Ya, dia hidup itu penuh dengan keluhan. Dia eksis sebagai Smurf gerutu gitu ya. Jadi selalu itu Smurf gerutu, tahu lah ya, Smurf ya, Smurf. Makhluk-makhluk segede apa? Tiga apel atau satu apel. Ya kayak gitu ya. Yang berwarna biru gitu ya. Nah itu kan ada Smurf gerutu yang selalu itu mengatakan aku benci ya. Aku benci ini, aku benci itu. Penuh dengan gerutu. Karena ibunya tidak memberi dia susu dan madu. Mungkin cuma kasih dia susu gitu ya. Jadi cuma lahir. Tapi Smurf gak punya ibu ya katanya. Dan segala macam. Jadi seorang ibu yang punya susu dan madu, dia menghasilkan anak-anak yang mencintai kehidupan. Ya. Tapi kasih seorang ibu itu diuji bukan terutama ketika dia bisa memberi. Karena dia akan memberi dirinya. Dan apa yang dia beri itu, kalau dia punya susu dan madu akan sesuatu yang baik ya. Tapi teruji ketika dia harus berhenti memberi. Seorang ibu itu dia memenuhi kebutuhan dia untuk jadi Tuhan, ya, lewat cara menghasilkan dan mengendalikan anak-anaknya, menciptakan anak-anaknya, pertama dari tidak ada jadi ada gitu ya, dia lahirkan, kedua membentuk, karena selalu kayak seorang anak itu mirip atau ya mengikuti ibunya. Tapi teruji ketika apa? Teruji ketika seorang ibu itu tidak diperlukan lagi. Dan dengan demikian kasihnya itu bukan bagi dia. Kasihnya itu tidak memberi makan kebutuhan narsisistik dia. Karena seorang ibu itu punya kebutuhan narsisistik ya, dalam hal ini bukan hanya ibu ya, of course ini ideal type again. Seorang manusia itu punya kebutuhan narsisistik.
untuk dia itu mengendalikan tadi itu ya, mengendalikan. Itu urusan dia lah sebetulnya. Kebutuhan kita, bukan kebutuhan si anak itu, bukan yang lian itu. Itu demi kebaikan kita, bukan kebaikan yang lain. Sedangkan kasih itu kan adalah kita peduli, bertanggung jawab ya, untuk mengusahakan dengan komitmen dan pengenalan 4 aspek itu ya dari Fromm bagi yang lain gitu, kebaikan bagi yang lain. Tapi kalau narsisistik kan bagi diri sendiri ya. Jadi ini kasih yang sejati itu teruji ketika momennya itu beralih dari masih berkelindan dengan kebutuhan narsisistik, yaitu kebutuhan untuk menghasilkan dan mengendalikan, therefore saya bisa memenuhi kebutuhan saya, tidak hanya menjadi ciptaan, tapi menjadi pencipta dari hidupnya anak-anak saya. Gitu ya. Nah itu, ketika hal itu sudah tidak dibutuhkan lagi, disitulah kasih ibu itu diuji. Apakah dia masih mengasihi? Ya, jadi kasih ibu kepada beta tak berhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali. Itu betul, patut dipuji kasih ibu itu, dan banyak ode to motherly love itu dikarang karena itu. Tetapi ketika sinar surya itu nggak dibutuhkan lagi, itu apakah ibu itu masih mengasihi? Bagai sang surya menyinari dunia itu ya. Tapi ketika si ibu itu sudah boleh tidak ada saja, ya, kalau ibu itu mati, tidak ada lagi, anak itu tetap akan hidup, anak itu tetap akan flourish, anak itu bahkan mungkin melupakan ibunya. Gue punya ibu, iya ya, masih hidup atau udah mati ya, aku juga lupa, nggak tahu gue gitu ya. Nah, ketika si ibu itu dalam keadaan relasi seperti itu dengan anaknya, apakah dia masih mengasihi? Kalau dia masih mengasihi, nah itu dia benar-benar adalah manusia yang mengasihi secara sejati. Jadi motherly love itu diuji bukan ketika si anak membutuhkan kasih ibu, yaitu ketika si anak masih kecil, tapi ketika si anak sudah tidak membutuhkan kasih ibunya lagi, yaitu ketika anaknya sudah besar. Ya. Dan kasih ibu yang sejati, yang benar-benar kasih ya, itu justru harus mendorong anak itu untuk bisa mandiri, mendorong anak itu untuk tidak membutuhkan dirinya. Itu gambarannya ya, seorang ibu elang ya yang mendorong-dorong anaknya keluar dari sarang gitu ya. Semacam itulah gambarannya. Secara apa itu? Secara kesulitan psikis adalah karena ini against atau melawan dia punya insting narsisistik ya, yaitu melakukan sesuatu demi dirinya sendiri. Kalau dia ingin melakukan sesuatu demi dirinya sendiri, maka dia akan membuat anaknya bergantung sama dia. Tapi seperti dijelaskan sama Fromm di depan ya, kebergantungan itu bukan kasih. Simbiosis itu bukan kasih. Simbiosis itu apa? Simbiosis itu ini, saya mengasihi kamu karena saya butuh kamu. Kamu mengasihi saya karena kamu butuh saya. Simbiosis itu butuh sama butuh. Itu bukan kasih. Itu simbiosis. Ya. Coba kamu pikir-pikir deh. Tapi gini, tapi dalam dalam kebaikan hatinya Tuhan, dalam kepanjang sabaran Tuhan, dalam you name it lah ya, belas kasihan Tuhan. Tuhan tuh memakai alat bantu itu untuk menolong kita mengasihi. Itu jadi kayak baby steps kita ya. Step pertama keduanya. Sebelum kita bisa berada dalam eksistensi atau modus yang lebih canggih, yang lebih tinggi, yang butuh keterampilan lebih sulit gitu. Ya, jadi itu kayak kalau main game itu kan ada apa ya, level 1, level 2 itu ya. Sebelum kita level 5, 6, 7, level 1, level 2 itu, beginner ya, level. Contohnya ya itu tadi ya. Aku mengasihi, aku membiarkan diriku dikasihi karena itu perlu gitu. Ya. Dan ibu terbantu mengasihi anaknya karena anaknya membutuhkan dia gitu.
Nah, kita bisa translate ini kepada relasi-relasi yang bukan relasi ibu dan anak, tapi ada kasih ibu ya, motherly love di dalam relasi-relasi itu. Coba kamu pikirkan deh, relasi apa ya, di mana terjadi motherly love kepada yang bukan anakmu. Not your biological child atau children, tapi kamu bisa exercising motherly love. Walaupun bahkan ya, kamu cowok gitu ya, atau kamu bukan their biological mother gitu, bisa. Ya contohnya guru TK sama anak-anak TK gitu ya. Kan gitu aja kan. Jadi anak-anak TK itu kan ya dikasihi sama guru TK, kenapa sih emangnya? Karena mereka pinter ya. Anak TK ya masih nggak terlalu pinter ya, kan gitu kan. Karena mereka beautiful kadang-kadang juga enggak ya. Nggak sedap dipandang kadang-kadang ya. Apakah mereka apa gitu, suaranya enak didengar? Mungkin enggak ya, berisik gitu kan. Dan segala macam. Tapi kenapa mengasihi itu? Ya, karena mereka bergantung. Karena mereka masih kecil, karena mereka butuh saya. Makanya banyak itu, saya nggak menuduh ya, tapi kenyataannya cukup banyak ya. Guru SD, guru TK ya, maybe guru sekolah minggu, maybe apapun ya yang berinteraksi sama anak kecil. Mereka itu adalah, kenapa beberapa orang itu tertarik sama profesi itu? Saya mungkin nggak menuduh, nggak merendahkan ya, tapi beberapa itu, orang itu tertarik sama profesi-profesi di mana mereka dibutuhkan adalah karena mereka perlu dibutuhkan. Ya. Jadi mereka itu punya sense bahwa mereka tuh gak dibutuhkan gitu. Saya itu manusia yang tidak dibutuhkan dalam dunia ini. Jadi rasanya bahagia ketika saya dibutuhkan. Dan tempat mana lagi di mana saya dibutuhkan selain daripada di antara anak-anak kecil. Karena anak kecil ini membutuhkan saya gitu. Untuk sendiri aja gak bisa gitu. Kebelet butuh orang lain. Siapa orangnya? Dadah, saya pahlawan. Menolong kamu dari ketidakmampuan kamu untuk membersihkan dirimu sendiri setelah gitu. Bahkan mengetahui lokasi WC dimanapun nggak tahu gitu kan. Kalaupun pergi ke WC sendiri bisa perginya nggak bisa pulangnya gitu. Kelasnya yang mana nggak tahu, nyasar gitu pulangnya. Pahlawannya saya gitu. Yaitu apa? Helper sebagai guru TK gitu. Nganterin kamu. Again, ini bukan merendahkan, bukan apapun ya. Menuduh ya. Karena kemungkinan besar ya guru TK nggak begitu sih ya. Tapi ada juga mungkin kemungkinan seperti itu. Kamu bisa translasikan kepada profesi yang lain ya, yang agak lebih membutuhkan imajinasi untuk menghubungkan ke sana. Nggak tahu. Politisi mungkin ya, politisi. Ada orang-orang yang butuh bantuan hukum, bantuan dana. Lalu kamu politisi gitu, punya akses kepada dana, pada nggak tahu keadilan ya. Lalu orang butuh dan kamu menjadi juru selamat di sana. Ya, saya bisa salurkan nih dana bantuan sebagai nggak tahu wali kota ya, sebagai camat ya apa. Ya tentu kan nggak pakai uang saya ya, pakai dana daerah gitu ya. Saya salurkan pada kamu gitu. Kan it's good ya, you need me gitu. Dan gue bukan do evil things kepada kamu gitu ya. Misalnya kayak apalah, juallah tanahmu kepada saya ya, atau apapun anakmu jadi mantu saya gitu ya. Tapi saya kasih kamu bantuan dana sosial, kan bukan begitu ya. Tapi sesimpel ini, saya menjadi orang yang dibutuhkan gitu. Dan saya bisa menolong. Dan saya akan bilang itu good juga. Tuhan pakai itu loh. Ya, Tuhan pakai itu untuk membantu kamu mengasihi. Baby steps untuk kamu mengasihi. Tapi. Ujiannya adalah ketika kamu gak dibutuhkan lagi. Ya, apakah kamu masih mengasihi? Bayimu udah bisa cari makan sendiri, udah bisa masak sendiri. Apakah kamu masih insist untuk memberi dia makan? Apakah kamu merasa sedih karena dia gak butuh kamu? Dan momennya adalah seperti itu ya, yang tadi kita baca Mazmurnya itu ya. Bayi yang disapih. Menyapih bayi itu bittersweet ya. Jadi bayi itu ketika dia membutuhkan ibunya itu kan so sweet ya, dia butuh ibunya. Bahkan untuk hidup gitu ya. Saya nggak punya pengalaman itu karena saya nggak bisa menyusui. Ya. Tidak dilahirkan untuk itu ya. Tapi seorang bayi dalam lingkungan masyarakat peradaban zaman
yang nggak ada susu formula. Kalau ibunya nggak mau susuin dia mati loh. Literally mati gitu. Jadi ibu itu adalah sumber kehidupan bagi si bayi. Selama bertahun-tahun. Until one day, ibunya mengatakan, cukup nak, kamu gak butuh saya. Dan yang melakukan adalah ibunya. Wah, itu butuh keberanian, butuh sikap anti narsisistik ya. Dari si ibu gitu. Dan ibunya harus tega untuk melakukan itu. Baik tega sama anak, maupun tega sama dirinya sendiri. Kamu gak butuh saya. In a way kan tega sama dirinya sendiri ya. Karena membuat dirinya tidak dibutuhkan. Saya ini disposable sekarang. Kamu gak butuh saya. Dan saya bahagia kamu gak butuh saya. Karena kalau kamu butuh saya terus, ya pertama saya gak akan bisa memenuhi kebutuhanmu. Masa kamu umur 30 masih nyusu sama saya? Gak mungkin ya. Tapi di sisi yang lain, saya bahagia gitu. Karena kamu berarti orang yang bisa berfungsi dalam masyarakat. Gitu ya. Kamu gak butuh saya lagi. Nah coba kamu pikir itu. Untuk translasikan apa gitu ya. Jemaat yang gak butuh pendetanya gitu ya. Saya pernah baca buku itu judulnya Unnecessary Pastor gitu. Pendeta yang gak dibutuhkan. Kita bisa translasikan Unnecessary Leader gitu ya. Pemimpin yang gak dibutuhkan. Pemimpin yang baik itu pemimpin yang memimpikan, yang memprogram, yang mengusahakan supaya orang yang dipimpin tidak butuh dia lagi. Itu pemimpin yang baik. Pemimpin yang buruk bikin relasi simbiotik sama umatnya gitu. Sama yang dia pimpin. Sehingga umatnya dan orang yang dia pimpin selalu butuh dia, sampai mati butuh dia gitu. Itu gak sehat. Itu relasi simbiosis. Itu seperti anak kecil sampai umur 30 masih nempel sama mamanya gitu. Dan mamanya happy sama itu. Karena butuh. Ya, tidak mau menyapih anaknya. Tetapi kalau kita baca tadi ya, Mazmur tadi, very beautiful ya. Dia bilang apa? Sesungguhnya aku telah menenangkan dan menenteramkan jiwaku seperti anak yang disapih dekat ibunya. Diulangi, seperti anak yang disapih, demikianlah jiwaku dalam diriku. Ini waktu saya baca pertama kali ini aneh nih. Harusnya anak yang disusui dekat ibunya. Kok anak yang disapi? Anak disapi kan anak yang lagi coba dipisahkan dari ibunya gitu. Tapi anak yang coba dipisahkan dari ibunya oleh ibunya menjadi tenang dekat ibunya. Now, relasi anak itu sama ibunya, relasi ibunya sama ibunya, relasi anaknya sama anaknya menjadi lebih dewasa. Cinta yang menjadi dewasa, cinta yang bertumbuh itu seperti itu. Cinta ibu yang bertumbuh itu seperti itu. Si ibu bertumbuh dari aku mencintai engkau karena kamu membutuhkan aku, menjadi aku mencintai engkau walaupun kamu gak butuh aku. Si anak bertumbuh dari aku mencintai kau karena kalau kamu gak mencintai aku, kalau kamu gak ada aku mati. Ya kan begitu ya, bayi kan gitu. Ibunya mati, dia mati gitu karena gak ada yang menyusui lagi. Menjadi, walaupun kamu mati aku gak apa-apa, tapi aku mencintai kamu. Nah, itu. Jadi, relasi antara si ibu dengan si ibu, si anak dengan si anak, dan relasi antara ibu dan relasi antara anak dan ibu, menjadi lebih dewasa ketika, necessity ini bertumbuh. Secara natural, menjadi unnecessity ya karena kan anaknya sudah tidak butuh susu ibunya ya, dan itu butuh butuh respon dari kita juga ya. Jadi secara natural ada kondisinya, tapi secara personal kita butuh berespon juga sama kondisi itu gitu. Dan gagal berespon kepada PR pertumbuhan ini hasilnya adalah ya patologi relasi itu. Seperti anaknya udah gede ya, masih berharap ibunya gitu. Atau anaknya udah gede, si ibu masih berharap anaknya bayi terus.
Atau kita bukan bicara ibu dan anak lagi gitu ya, tapi nggak tahu, pemberi nasihat kepada penerima nasihat, pemberi sumber daya kepada penerima sumber daya, pemberi perlindungan kepada yang menerima perlindungan, pemberi arahan kepada penerima arahan, pemberi apalah, whatever, pengetahuan kepada penerima pengetahuan. Ketika waktu bertumbuh, ketika waktu berjalan ya, dan seharusnya relasi itu, masing-masing itu sudah bisa menjadi lebih tidak bergantung satu sama lain, tapi masih bergantung, maka itu menjadi relasi yang gagal bertumbuh ya. Seorang bayi yang sehat itu, dia itu indah di dalam kebergantungannya. Tapi ketika berjalannya waktu, dan seharusnya dia sudah nggak bergantung lagi, dia masih bergantung, yang indah itu berubah menjadi sesuatu yang entah menyedihkan, entah menjijikkan. Bisa bayangin ya, kalau seorang bayi masih kecil ya, itu bergantung karena apalah gitu ya, bodoh karena nggak bisa mengendalikan bowel movement dia ya, masih ngompol atau apapun, itu kan cute gitu, betul ya, cute dalam kebergantungannya, dalam kelemahannya. Tapi kalau setelah 10 tahun masih begitu, tidak cute, either menyedihkan karena kita tahu bayinya itu apa ya, retarded gitu ya, secara mental retarded atau secara fisik retarded, jadi gagal tumbuh. Atau sikapnya kekanak-kanakan, kan juga either menyedihkan ya, karena retarded tadi secara natural, dianya nggak mau tapi dia begitu ya karena cacat mental ya, oke, menyedihkan. Atau menolak untuk bertumbuh ya, mau terus bergantung, kan jadi menjijikkan gitu. So, either dua itu. Dan ya disinilah kemudian kita bisa memikirkan panggilan Tuhan untuk kita apa ya, di dalam perenungan kita soal motherly love itu. Oke. Dan kita ngomongin hari ini mulai dari relasi biologis, beneran ibu sama anaknya, sampai kepada relasi yang insight-nya dapat dibukakan dari sini gitu ya. Tapi relasinya itu sudah relasi yang bukan dibatasi ibu dan anak gitu. Tapi relasi nggak tahu, guru dan murid, ya, relasi pendeta sama jemaat, relasi pemerintah sama rakyat, relasi nggak tahu konsultan sama yang dikonsultasi, apapun. Ya, semoga ini menolong ya. Oke. So, hari ini kayaknya Kelapa Gading macet banget mungkin. Jadi pembahasan saya sampai di sini aja sih by the way. Jadi sisanya boleh bertanya ya saudara ya. Silakan. Agak pendek sih, memang ini babnya soalnya pendek ya. Jadi motherly love ini agak pendek. Silakan kalau ada pertanyaan, interaksi. Jarang-jarang nih saya selesai jam 5. Oh ya, kalau enggak saya mau tambahin satu poin dulu ya. Satu poin dulu. Karena from itu kasih perbedaan ya. Ini saya kira juga menarik. Antara motherly love sama erotic love itu bedanya apa? Jadi kasih keibuan sama kasih erotis itu bedanya apa? Kasih erotis itu tentu bukan cuma kayak seksual, sensual gitu, bukan ya. Tapi ini erotis dalam pengertian platonik ya. Jadi platonik itu maksudnya apa? Plato itu mengatakan kasih eros itu adalah kasih yang ingin bersatu. Bersatunya yang lebih rendah dengan yang lebih tinggi, yang lebih sederhana dengan lebih canggih, yang lebih buruk dengan yang lebih indah itu. Seperti pungguk merindukan bulan itu ya. Itu kan ada ungkapan itu ya, pungguk merindukan. Itu platonic love itu. Seperti seorang filsuf merindukan bijaksana, itu platonic love. Ya, seperti seorang bodoh merindukan pengetahuan. Nah, itu platonic love. Nah, erotic love itu maksudnya ya. Erotic love dalam platonic sense. Nah, erotic love itu adalah rindu untuk bersatu. Jadi masa depannya adalah persatuan. Itu erotic love. Kasih yang erotis. Motherly love itu
dalam satu sense kebalikan dari erotic love. Apa kebalikannya? Motherly love itu masa depannya perpisahan. Dia looking forward untuk tidak bersatu. Ibu itu looking forward anaknya meninggalkan rumah. Ibu itu sukses jika anaknya itu launching, pergi ke tempat lain. Ini di-capture sama puisinya Khalil Gibran. Tuhan itu katanya mencintai lengan-lengan yang steady. Ketika dia dipakai Tuhan, dilengkungkan oleh Tuhan untuk meluncurkan busur. Dan busur yang baik yang dilengkungkan oleh lengan-lengan yang kuat itu. Busur itu bisa melentingkan anak panah, dan anak panah itu selalu dalam Alkitab itu kan simbol dari anak-anak ya. Anak-anak, biar tabung panahmu penuh ya. Anak-anak. Anak-anak itu bisa meluncur ke tempat yang jauh. Masuk ke dalam rumah yang bukan rumahmu. Jika kamu itu punya kemampuan itu dilengkungkan oleh Tuhan secara penuh itu. Jadi artinya apa? Yaitu dalam puisinya Gibran ya. On children. Your children is not your children katanya. Anak-anakmu itu bukan anak-anakmu. Mereka itu milik masa depan. Mereka akan tinggal di sebuah tempat yang bukan tempatmu. Dan tugasmu, kamu dibikin oleh Tuhan untuk apa? Meluncurkan anak-anakmu. Launching your children kepada orbit mereka yang bukan ada di sekeliling kamu. Tapi orang tua yang buruk, mereka kepingin anak-anak yang ngorbit di sekeliling mereka. Bapak yang buruk itu, pengen anak-anaknya itu selalu kasih ode to my father. Ya, seolah-olah bapaknya itu apa itu? Pahlawan tanpa tanda jasa itu ya. Jadi saya suka geli juga ya sebagai guru ya. Untungnya bukan guru seni musik, walaupun anehnya sertifikasi dosen saya itu dosen liturgika. Aneh, sejak kapan gue belajar liturgika gitu ya. Terus saya waktu sertifikasi guru itu ya, saya tuh pernah ikut loh sertifikasi guru ya, waktu guru SKC itu pernah ikut ujian juga itu. Ujiannya itu ujian guru seni musik, guru seni musik. Aneh juga loh saya, kok bisa ya mereka ngarang dan menebak-nebak saya tuh guru seni musik gitu. Padahal saya seumur-umur gak pernah ngajar seni musik gitu. Pernah ngajar tuh fisika pernah ngajar ya, matematik pernah ngajar ya, teologi definitely pernah ngajar, filsafat pernah ngajar, logika pernah. Musik juga gak pernah gitu, tapi kok negara menganggapnya saya tuh guru seni musik gitu. Saya ikut ujian juga sih. Oh gitu. Tapi anyway, guru itu kadang-kadang kan gitu ya, ngajarin anaknya itu nyanyi lagu apa, terpujilah wahai engkau ibu bapak guru ya. Geli banget gak sih kayak. Jadi to teachers itu ya, yang ngajarin teachers itu, maksudnya kayak merasa diri kurang dihargai, kurang dipuji-puji ya. Anak-anak ini tidak berterima kasih, ayo sini gua hukum. Pada satu hari, satu kali setahun itu ya, hari guru kamu harus nyanyi itu ya, puji-pujian kepada guru itu. Kalau Aratus bikin ode to Zeus ya, puji-pujian kepada Dewa Zeus, ini puji-pujian kepada guru gitu. Nah itu jadi bapak dan ibu itu. Bapak yang buruk gitu ya, itu kepengen anak-anaknya terus menyanyikan ode to fathers gitu. Dan juga ode to mothers gitu. Tapi ya bapak dan ibu yang baik gitu, kepengen anak-anaknya itu ya melenting jauh gitu. Melenting jauh. Dan tidak membutuhkan mereka. Ya walaupun ya kasih seorang anak dan kasih seorang ibu yang baik itu adalah tetap mengasihi walaupun tidak membutuhkan dan tidak dibutuhkan. Karena bukankah kita, bukankah Tuhan itu tidak membutuhkan kita dan mengasihi kita? Ya itu. Ya, saya mau tanya, tadi kan Pak Yadi obrolin tentang hubungan ibu dan anak, terus tapi bisa juga ke pemerintah dan negara, leader dan yang dipimpin gitu. Tapi kalau related ke pasangan, itu ada hubungannya juga nggak Pak? Istri, suami, Ya misalnya. cowok, cewek itu ya.
Kita bisa refleksikan sih, karena tapi ini lebih kepada from ya. Saya mungkin berespon aja kepada from sebagai seorang Kristen gitu ya. From mengatakan bahwa kasih itu kan bukan simbiosis. Simbiosis itu bukan kasih, walaupun ada cross sectionnya ya, ada mirip-miripnya. Beberapa pasangan ini saya mungkin saya hubungkan itu bukan dengan from kali ini, tapi lewat sesuatu yang lain. Lewat satu buku ya. Saya coba searching dulu judul bukunya. Ini adalah sebuah buku yang berjudul Seven Stories of Love, dikarang oleh Marcia Millman. Dia mengarang buku The Seven Stories of Love, How to Recognize Your Own Pattern of Love and Choose Your Happy Ending. Buku tahun 2002 ya. Dalam buku ini dia mengatakan bahwa manusia itu ketika tertarik sama satu orang ya, tertarik sama pasangan tertentu, dia itu sedang menghidupi narasi tertentu. Kenapa dia tertarik sama pasangan yang itu? Ya, apa sih menariknya pasangan yang bersangkutan? Itu ada hubungan sama apa? Ada hubungan sama dia punya narasi yang dia hidupi. Dan salah satu narasinya itu adalah narasi simbiosis. Jadi kira-kira begini, yang sehat itu adalah seorang itu mencari pasangan bukan karena dia membutuhkan figur ayah atau figur ibu yang dia tidak dapati dari ayahnya atau ibunya waktu dia masih kecil. Jadi seorang perempuan itu ketika dia menikah sebaiknya dia bukan mencari seorang ayah yang hilang dari masa lampaunya. Atau ayah yang ideal yang dia kasihi yang sekarang hilang. Entah kenapa, karena mati atau karena ayahnya tidak memfavoritkan dia, atau ayahnya misalnya bercerai, pergi ke tempat lain. Kemudian dia mencari sosok pria seperti itu. Jangan ya. Juga sebaliknya ya, seorang laki-laki juga jangan mencari seorang sosok ibu yang hilang, entah hilangnya karena tidak pernah ada gitu ya, ibunya nggak kayak gitu tapi dia merindukan ibu yang seperti itu, atau ibunya seperti itu tapi masih muda, ibunya udah mati gitu ya waktu dia masih kecil, atau bercerai atau apapun ya, ibunya tidak menyukai dia, maybe ya, disown dia. Jadi dia mencari figur seorang ibu yang tidak pernah dia miliki, atau pernah tapi cuma sebentar dia miliki, dan dia menginginkan ibu itu. Nah jangan ya. Jadi artinya ketika seorang laki-laki mencari pasangan, seorang perempuan mencari pasangan, jangan dia mencari seorang ibu atau seorang ayah bagi dirinya. Tapi dia mencari seorang ibu atau seorang ayah bagi anak-anaknya, bukan bagi dirinya. Gitu ya. Jadi artinya apa? Artinya kasih yang harus dicari dan dikembangkan itu kasih yang dewasa. Kasih antara dua individu yang tidak saling membutuhkan. Kasih yang tidak simbiotik sifatnya. Karena simbiotik bukan kasih. Simbiotik itu kebutuhan. Ya, simbiosis mengatakan I love you dalam tanda kutip because I need you. Tapi kasih yang sejati menurut Fromm, kita nggak harus setuju. Saya masih pikir-pikir untuk setuju apa enggak ya. Tapi menurut Fromm, kasih yang sejati itu adalah I need you because I love you. Kalau saya dalam posisi, saya kira maybe nggak harus bilang I need you sih. Tapi I love you, period. I love you because I love you. Atau I love you because God loves me maybe. Ya, tapi kalau I love you because I need you because I love you, kayaknya I need you because I need you sih. Soalnya manusia kan saling membutuhkan ya. Manusia itu kan makhluk yang
tidak otonom ya, kita saling membutuhkan. Jadi kita, misalnya kayak saya itu membutuhkan petani. Saya tidak mengerti bagaimana menanam padi soalnya, tapi saya membutuhkan beras untuk saya makan, misalnya gitu kan. Jadi saya tuh butuh petani. Apakah saya membutuhkan petani karena saya mencintai petani gitu? Kayaknya agak jauh ya. Saya kurang ngerti itu logikanya from seperti apa dan kurang bisa menerima juga ya. Jadi saya kira ya sudahlah, saya butuh petani karena saya butuh, itu aja. Dalam hal itu. Tapi saya setuju dengan yang separuh yang pertama dari from tadi ya, yaitu kita tidak boleh mengasihi karena kita butuh. Itu bukan kasih. Kasih karena butuh itu bukan kasih. Kasih karena butuh itu adalah simbiosis. Gitu. Entah kebutuhannya itu pada diri kita, entah kebutuhannya pada diri pasangan kita. Kalau kebutuhannya pada diri kita, kita namanya itu ya egois ya. Kalau kebutuhannya pada diri pasangan kita mungkin ya, itu adalah sebenarnya kasihan. Tapi kasihan itu bukan kasih. Kasihan itu kasihan. Ya pity is not love ya. Love is love, pity is pity gitu. Jadi ya love itu willing the good, acting good ya, for the sake of the other itu. Wishing, acting, committing, terus apa lagi dia? Knowing, ada beberapa aspek dari love itu ya yang si Eric Fromm itu katakan. Ya itulah. Sacrificing gitu ya, for the sake of the good of the other gitu. Nah itu love gitu. Tapi kalau karena butuh, karena mau nggak mau, karena itu sih bukan love ya, itu simbiosis gitu. Itu adiksi, maybe ya, kecanduan gitu ya. Pak Yadi, saya pikir pandangan Fromm itu secara distintif itu Western banget. Gimana? Dalam arti kan polanya adalah ya ibu mengasihi anak itu tumbuh besar dan dia tanda kutip lepas dari ibunya gitu kan, Yes. tidak bergantung terus. Yes. Sedangkan kita di timur ini ada sesuatu di atas kita gitu, yaitu namanya keluarga kah atau tradisi yang semacam mengekang kita. Kalau kita keluar jadi orang sendiri gitu ya, jadi orang yang dewasa tanda kutip, itu shameful. Kalau enggak, dan itu akan berakhir dengan ekskomunikasi gitu kan, dengan ditendang dari keluarga gitu kan. Kualat lu gitu. Ya. Puhau ya, apa itu namanya? Ya. Dan itu saya terenungkan waktu kemarin KKR regional ke Sumba itu, karena kan orang-orang di sana sangat seperti itu gitu. Yang keluar itu ya sudahlah, ini bukan, ya durhaka sekali. Durhaka, malin kundang. Iya. Jadi gimana dong gitu kita meresepsi Eric Fromm ini? Iya. Saya sudah dikolonialisasi itu. Batin saya dengan westernisasi ini memang. Ya. Secara secara terus terangnya ya, saya memang sulit melihat kelebihan dan kebenaran dari filial piety-nya Konfusianisme atau kolektivisme itu. Saya melihatnya sebagai ya retarded aja sih. Retarded civilization gitu. Jadi backward civilization, they doomed to fail gitu ya. Doomed to extinct, ya udahlah gitu. They deserve extinction. Tapi di sisi yang lain saya akan bilang, pertama mata lu masih sipit ya. Rambut lu juga masih hitam gitu ya. Ketiga juga kayaknya masa sih gitu kan. Secara jumlah juga lebih banyak gitu kan. India plus Cina aja masih 2,6 miliar gitu kan. Jadi ya pandangan barat yang individualistik ini kan minoritas sebetulnya. Kan gitu. Sebagian besar dunia ini sih kolektivis ya ketimbang individualis. Pengikutnya John Locke itu walaupun ya prestasinya hebat ya dengan segala
tulisan filosofis dia dan segala macam, waktu yang begitu singkat ya bisa merebut simpati dari begitu banyak orang ya, itu pencapaian luar biasa loh sebetulnya. Kan Confucius butuh berapa ribu tahun ya semacam ya. Jadi John Locke dan kawan-kawan ini luar biasa sih memang. Ya. Tapi still ya saya mungkin begitu terjajahnya sih. Sehingga saya sulit sih memang melihat kalau culture-culture yang kolektivis dan tribal dan familial itu tidak retarded sih. Saya cenderung melihatnya retarded sih, itu aja sih. Kayak, well, ya, tapi saya mengakui bias itu. Jadi, saya nggak tahu bagaimana berespon. Selain dari yang apa adanya saya itu, yang kayaknya tidak meyakinkan ya, tidak cantik juga kayaknya. Saya sambung deh Pak ya. Iya, sambung. Di Alkitab sendiri kan strukturnya itu tribal gitu kan ya, sama seperti yang di Asia dan sebagainya sekarang ini. Apakah ketika Yesus datang ke dalam dunia, dia memberikan suatu arah baru gitu di dalam ya struktur tradisi dan kolektivisme itu. Yes. Dan sehingga memang ada dukungan gitu ya, kita menjadi seperti lebih Western walaupun nggak sepenuhnya Western. Karena saya ingat kan Yesus juga pernah ngomong, aku datang ke dunia ini bukan untuk membawa damai, tapi pedang, memisahkan keluarga, ayah dari anak dan sebagainya gitu. Apakah dari situ kita bisa, oh ya Yesus kasih arah baru gitu, dan kita ini sedang menjalani arah itu. Yes. Saya teringat sama dua karya ya. Satu karya itu bicara mengenai Yesus naik ke kayu salib. Dia bandingkan dengan filial piety dari Konfusianisme. Kayaknya kamu yang share ya. Saya pernah, bukan orang lain yang share. Dan saya pernah dengar presentasinya dari orang lain lagi di salah satu conference teologi. Jadi Yesus itu taat kepada Allah Bapa. Lalu dia katakan ini kan dalam wahyu umum ya, sudah ada di dalam Konfusianisme dan segala macam. Itu filial piety lah. Yesus itu mati demi filial piety gitu. Di sisi yang lain itu kan juga memang kita bisa bilang, Yesus sendiri bilang ya, aku datang bukan membawa pedang tadi kan. Jadi pemisahan ayah dari anaknya laki-laki, ibu dari menantu perempuan dan segala macam, dan barang siapa mengasihi ayahnya dan ibunya dan anaknya dan saudaranya lebih daripada mengasihi aku, dia tidak layak mengikut aku, kan itu ya. Lalu belum lagi kita bilang Abraham dipanggil keluar dari rumah ayahnya, kalau dari PL kan gitu ya, keluarlah dari rumah ayahmu dan segala macam. So kita bisa katakan motif Yakub itu membawa Rahel dan Lea keluar dari rumah Laban, dan Rahel mencuri terafim Laban. Jadi itu kan act of rebellion itu kan. Lalu menduduki terafim Laban, padahal dia mengaku kepada Laban bahwa dia sedang haid, entah benar entah tidak. Dua-duanya itu berarti penghujatan sebetulnya kan gitu kan. Masa terafim diduduki ketika sedang haid gitu kan. Walaupun itu hanya mengaku ya, itu kan penghujatan agama itu sebetulnya. So, ini kan motif-motif anti-filial piety di dalam Alkitab gitu, dalam PL maupun dalam PB. Dan kita bisa lihat, ya, yang seperti itu kita tidak jumpai dalam karya-karya Konghucu lah ya. Jadi, kalau di Alkitab ada dua-duanya. Ada dua-duanya sih, hormati ayahmu dan ibumu, ada. Ya, tapi juga ada motif-motif anti-filial piety itu. Ayat yang tadi Hans angkat itu, papa saya waktu dia masih fase belum Kristen, itu pernah mengajukan sebagai salah satu keberatan dia soal Kristen. Jadi dia bilang kayak, nah yang kayak gini nih, ini yang bikin orang-orang Konfusian itu gak suka sama Kristen. Karena ngajarin anak-anak untuk kurang ajar sama orang tuanya juga.
Kan itu. Jadi ya saya kira ada di Alkitab itu dua-duanya itu. Tapi ada juga kan hormati ayahmu dan ibumu gitu ya. Jadi ya bagaimana saya berespon? Saya akan bilang Alkitab ini bicara kepada kita keadaan kita diciptakan, keadaan kita jatuh, keadaan kita ditebus, dan keadaan kita di masa depan. Yang mana kita akan menjadi seperti itu. So, saya akan bilang bahwa secara institusi, ayah, ibu, suami, istri, anak, orang tua, tuan, hamba, itu adalah sesuatu yang sementara. Saya pinjam sedikit istilah dari John Piper gitu ya, this temporary marriage gitu. Saya akan bilang mengenai relasi ibu dan ayah juga itu, this temporary childhood. Kita ngomong juga mengenai guru dan murid, this temporary teacher student relations gitu. This temporary thing is sweet and beautiful and good. Mazel tov, ya. But it's temporary. It's good to have it. It's good to pass it. Satu hari itu gak akan seperti ini lagi. And it's good also. It's even better. Dan bukankah begitu ya? Ketika bayi kita menjelma menjadi seorang dewasa, kamu dan papamu gitu ya. Dulu papamu lihat kamu di celana gitu kan. Indah pada waktunya. Kalau sekarang di celana nggak indah. Tapi pada waktunya kamu masih bayi, indah itu. Ya kan? Tapi sekarang kamu sama papamu gitu. Kamu sudah dewasa, sudah kumisnya pun udah bisa dicukur sendiri gitu kan. Itu kan lebih indah lagi. It's even better. Pertama anaknya nggak retarded gitu kan, nggak masih di celana kan, nggak gitu ya. Itu retarded berarti karena umur sudah tua. Tapi sekarang lebih indah karena relasinya jadi bukan hanya ayah dan anak, tapi relasi sahabat dan sahabat. That's even better loh. Dan saya akan bilang ya, beberapa orang seperti maybe Mormonisme kan mengatakan, aduh relasi suami istri itu begitu indah, tapi sayang, hanya sementara. Sampai maut memisahkan kita. So sad. Atau sampai Yesus datang kembali gitu ya. So sad gitu. Terus kita melihat ke belakang dengan kayak sentimental gitu. Sayang ya. Marriage so beautiful, but temporary. Tapi saya akan bilang, maybe ya secara teologis kita harus bilang, itu seperti relasi kamu sama bayi kamu. Dan kamu akan bilang, kamu perlu mencurigai kenapa kamu menyayangkan bayimu udah tumbuh gitu. Maybe because of your narcissistic tendencies gitu. Maybe ya, of course ini kamu bukan menuduh. Karena relasi-relasi itu, institusi ini adalah untuk keadaan dunia yang sekarang. Tapi keadaan dunia yang akan menjelang itu kita belum dikasih tahu apa, tapi yang pasti itu mengafirmasi yang sekarang. Memasukkan yang sekarang, tapi ada glorifikasinya. Saya pinjam istilahnya David Bentley Hart, ortodoksi. Dia bilang, bukan neo-ortodoks ya, jadi bukan Bartian. Ortodoks ya. Dia bilang, saya tidak sabar menunggu saya bisa melihat glorified Triceratops. Dia bilang. Triceratops itu kan kayak makhluk purba itu ya. Dinosaurus yang udah punah ya. Tapi one day even Triceratops itu Tuhan akan menyempurnakannya. Memuliakannya, bukan hanya manusia itu. Nah, saya kira semua hal akan dimuliakan pada waktunya oleh Tuhan. Secara radikal ditransformasi waktu Yesus datang kembali. Termasuk soal pernikahan, termasuk relasi kamu sama istrimu, suamimu, anakmu, you name it ya. Muridmu, gurumu, dan seterusnya.
Dan bukankah lebih indah relasi yang di depannya ketimbang di belakangnya? Waktu anakmu sudah besar, waktu muridmu sudah jadi kolega, kan gitu. Dan seterusnya, dan seterusnya. Tadi Bapak bilang soal uh, happy mother yang nggak, meaning dia nggak cuman kasih susu ya, tapi madu, dan it comes from mother yang happy gitu. Pernah nggak sih Pak lihat fenomena sebenarnya kadang the happiness of a mother yang being reflected to her kids itu somehow juga depends on dia punya relasi sama suaminya gitu. Dan ya, of course. dan sebaliknya kadang mom itu juga bisa lashing out kalau misal dia ada broken relationship sama suaminya, Pasti. terus jadi anaknya yang kayak either jadi tempat untuk mengadu atau bahkan ya mamanya itu menjadikan anaknya itu comfort atau ya source of love and being loved gitu, karena dia nggak dapat dari suaminya gitu. Ya, bisa. Iya. Nah, sama ngelihat itu juga yang saya tanyakan adalah how do you Pak Yadi atau mungkin Eric Fromm di situ define happy mother itu kayak apa? Is it always like kayak cheerful type atau more like a content mother? Sayangnya Eric Fromm nggak jelasin sih. I see. Karena itu chapternya pendek banget. Jadi saya cuma bisa ngecap doang. Saya kasih kecap. Tapi kalau mungkin Bapak imagine happy mother atau mungkin Bapak pernah lihat what kind of happy mother itu kayak apa? Maybe biblical one. Ya, ibu saya sendiri ada tahun-tahun di mana dia bahagia sih. Cukup panjang saya kira. Ya, so yang seperti apa ya? Ya, di antaranya dipengaruhi sama relasi dia dengan suaminya, itu pasti. Di antaranya yang lain dipengaruhi sama relasi dia sama mertuanya mungkin ya. Di antaranya dipengaruhi sama relasi dia sama dirinya sendiri, relasi dia sama Tuhannya, relasi dia sama teman gereja kali ya, sama nggak tahu lah lingkungan gitu ya, RT RW gitu maybe, ekonomi maybe, kesehatan sendiri maybe, whatever lah ya. Ada banyak sekali relasi kan dalam hidup kita, dan tentu juga dipengaruhi sama penerimaan diri atas hal-hal itu ya. Maksudnya kayak kalau diterima dengan ucapan syukur, diterima apa yang nggak bisa diubah itu diterima saja gitu, ketimbang dikeluhkan gitu ya. Karena orang itu cenderung akan lebih happy gitu ya, menerima yang tak bisa diubah gitu kan. So ya, saya akan bilang seperti apa itu a happy mother ya, memberikan madu kepada anaknya. Kalau Fromm hanya mengatakan sejauh anak itu menjadi bisa mengapresiasi kehidupan. Jadi anak itu bisa mengatakan, hey, to be alive, it's good. Ya, to exist, it's good. Kan kebalikannya itu Joker kali ya. Dia membenci eksistensi. Dia ingin menghancurkan eksistensi. Gitu. Jadi dia itu tidak ingin yang ada itu ada. Dia membenci keberadaan itu sendiri. Nah, saya kira a happy mother dalam pengertian yang sehat itu ya tentu saja membuat anaknya itu bahagia hidup gitu ya. Aku bersyukur aku hidup, ya kira itu. Dan penyebabnya apa, kondisinya seperti apa, bisa bervariasi. Tidak harus kan dikendalikan lingkungan ya. Tidak harus misalnya nggak tahu lah dia punya suami yang mengerti dia, mengasihi dia apa ya. Tentu itu membantu ya. Tapi kan tidak tentu seperti itu saja yang bisa menghasilkan seseorang itu bisa membuat anaknya itu berbahagia, bersyukur bahwa dia hidup. Kira-kira itu. Ya, oke. Menjawab kira-kira. Kamu sendiri.
Kamu merasa hidup itu berharga nggak? Kamu grateful nggak kamu ada, kamu hidup, kamu bergerak, kamu ada itu ya. Hidup bergerak ada itu. Dalam puisinya Aratus itu yang dikutip sama Paulus dalam pidato dia di Areopagus. Kamu hidup, kamu bergerak, kamu ada. Itu kamu bahagia gak sih? Satu hari gak lama lagi ya, kamu gak ada loh. Gak sampai 100 tahun lagi, percaya apa enggak? Jadi kamu tadinya gak ada, ya maksudnya molekul-molekul ya apa itu semua. Tidak mengorganisasi diri sebagai kamu, gak tahu sebagai apa, sayuran gitu ya, mungkin sebagai cacing, sebagai apa gitu kan. Terus satu hari ya kamu gak ada lagi gitu kan. Dissolve lagi gitu, sebagai mineral-mineral ya. Kamu dari debu bintang kembali menjadi debu bintang kan gitu ya. From stardust thou art gitu kan, thou were gitu. Satu hari ya kamu jadi debu bintang lagi ya. Kalau matahari kita jadi supernova gitu, meledak ya. Kerikil kecil atau debu kecil, pasir kecil yang namanya bumi ini ya lenyap ya bersama matahari. Bukan lenyap, terpelanting ke segala penjuru Milky Way yang cuman kecil ini. Menjadi serpian-serpian debu. Dari debu kita berasal. Kepada debu kita kembali. Tapi sementara kamu ada ya, dalam sekejap waktu ini ya, cuman 70-80 tahun. Kecil sekali dibandingkan dengan cosmic time gitu kan. 18,3 miliar tahun kalau tidak salah ya. Atau 13,8 miliar tahun. So, kamu bersyukur gak sih? Kamu ada dan bukan tidak ada. Pernah mencicipi organisasi yang agak tinggi gitu ya. Antara atom-atom dan molekul sehingga kamu punya kesadaran diri. Itu kamu bersyukur gak? Berterima kasih. Apa tidak? Kalau iya, barangkali kamu punya ibu yang berbahagia untuk kamu syukuri. Kata-kata Yesus salah satu yang terakhir adalah, Ibu, ini anakmu. Lalu kepada muridnya, ini ibumu. Saya kira itu salah satu, saya nggak tahu mau diapakan ya adegan itu ya. Tapi saya merasa itu bisa jadi puzzle yang mungkin menutup bagian perjumpaan kita. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lain. Ada pertanyaan lain? Kasih ibu yang melepas ya, again ini saya ingatkan lagi, kasih ibu yang melepas itu. Digambarkan sama Michelangelo dalam karyanya Pieta itu kan. Maria melepaskan Yesus yang mati untuk dunia ini. Karena Bapa begitu mengasihi dunia ini, dia memberikan anaknya tunggal ya. Karl Barth bilang, Yesus itu secara ilahi tidak punya ibu. Karena kan tidak ada Allah ibu ya. Hanya ada Allah Bapa ya. Secara manusiawi dia tidak punya ayah. Karena apa? Ya karena Maria mengandung bukan karena seorang manusia. Maria mengandung tidak dari Yusuf ya. Jadi secara manusia dia tidak punya ayah dia. Tapi dia punya ibu. Secara manusia. Di dalam Yesus. Dalam kemanusiaan Yesus. Kamu juga punya ibu. Dan ibu itu dalam imajinasinya Michelangelo, ya imajinasi Michelangelo. Kamu bisa imajinasikan, pernah lihat Pieta kan? Pieta, bisa googling Pieta. Ibu itu memberikan anaknya kepada dunia ini. Itulah persembahan yang paling berharga sebagai tanda cinta seorang ibu kepada dunia ya, memberikan anaknya. Relasi yang saya kira juga paling puncak ya, yaitu dia bisa melepaskan anaknya. Untuk melakukan sesuatu yang paling berharga, yaitu melakukan kehendak Allah gitu, dalam dunia ini. Oke, that's it.
Saya kembalikan pada MC. Oh, ada satu lagi terakhir. Kayak dibilang kasih mencari pasangan gitu kan, saya agak berpikir sih, maksudnya apa salah gitu kita mencari yang sesuai kebutuhan kita gitu. Karena kan kadang saya juga dengar hamba Tuhan cari pasangan, dia mau yang bisa support dia di pelayanan gitu segala macam. Apakah salah kalau kita mencari kriteria seperti itu? Dan yang kedua, kasih Allah itu bisa digambarkan sebagai kasih seorang ayah atau ibu gitu, atau kabot gitu. Karena kan Tritunggal. Sedangkan di Alkitab itu cenderung ke arah ayah sih, karena kan kita memanggil bapak gitu kan, cenderung ke maskulin gitu. Dua itu sih. Ya. Dua-dua, kalau kasih Allah ini saya jawab yang kedua dulu ya. Kasih Allah itu dua-dua, memang yang paling mayor adalah kita memanggil Allah sebagai ayah kita ya, sebagai Bapa di surga. Tapi ada juga sebagai ibu ya. Jadi kayak misalnya Yesus mengatakan, aku rindu mengumpulkan engkau seperti ibu ayam mengumpulkan anak-anaknya. Itu kan kasih ibu. Itu gestur dari kasih ibu ya. Dan kayak seperti singa atau binatang buas itu ya, tidak pernah memakan anak-anaknya ya, bahkan binatang buas sekalipun. Tapi Allah itu lebih lagi mengasihi Israel dan seterusnya ya, dalam Perjanjian Lama dikatakan. Jadi kayak ada gambaran Allah sebagai ibu itu ada. Walaupun lebih minor memang dibandingkan dengan gambaran Allah sebagai ayah. Itu kira-kira jawaban saya. Jadi dua-duanya sebetulnya, cuma ada porsinya yang berbeda. Lalu yang pertama tadi ya, apa salah ya saya mencari pasangan sesuai kebutuhan saya? Ini jawabannya adalah kalau selalu salah, tidak. Tetapi kalau apakah bisa salah? Sangat bisa. Pertama tergantung kebutuhan itu apa. Kedua, kalau mencari yang memenuhi kebutuhan saya, itu kan baru separuh persamaannya ya, separuh dari equation-nya. Separuh yang lain, kebutuhan dia. Dan sebetulnya mana yang lebih tepat itu? Kita melakukan sesuatu karena orang lain atau karena diri sendiri? Kalau melakukan sesuatu karena diri sendiri, itu kan sesuatu tindakan yang egosentrik. Kalau melakukan sesuatu karena orang lain, itu lebih altruistik. Dan kasih itu lebih yang mana? Egosentrik atau altruistik? Saya kira kasih itu harus lebih mencerminkan struktur eksentrik ya. Eksentrik itu adalah afirmasi diri karena orang lain. Jadi kita menerima diri pun sebetulnya, karena Tuhan sudah menerima kita, itu kan eksentrik ya. Dan kita melakukan sesuatu demi orang lain, bukan demi diri kita sendiri. Jadi saya kira saya bisa menjawab ke situ ya. Tapi jawaban saya 1B adalah begini. Kita itu ketika mencari orang lain sesuai dengan kebutuhan kita, pertanyaannya ketika kita sudah nggak butuh lagi, kita apakan sesuatu itu? Nanti jadi kayak apa ya? Kayak baju yang kita butuh karena kita butuh pakai baju itu karena nggak tahu lah apa gitu ya. Lalu kebutuhannya udah nggak ada lagi gitu. Misalnya kayak kita beli jaket musim dingin gitu ya, karena kita tinggal di Kanada atau di nggak tahu negara dingin gitu. Lalu kemudian kita pindah ke Indonesia, terus jaketnya diapain? Ya dijual lah, disumbang ke Salvation Army lah, kan gitu kan, dibuang lah. Karena nggak dibutuhkan lagi. Nah kalau kita pada satu fase memacari orang karena kita butuh figur seperti itu, satu hari kita bertumbuh lebih daripada kebutuhan itu, udah gak butuh lagi, terus kita apain orang itu? Padahal kita sudah berjanji untuk mengasihi, melindungi, merawat dan seterusnya. Sampai maut memisahkan, mautnya belum datang gitu ya, mati lampu udah datang gitu. Maksudnya kebutuhannya udah gak ada gitu ya. Nah itu terus gimana? Kan itu pertanyaannya. Ya, itu kira-kira respon saya.